Kita telah uraikan di pertemuan yang lalu bahwa i'tikaf adalah ibadah yang khususnya didesain saat Ramadan untuk mengondisikan diri kita agar bisa fokus, khusyuk, tenang, sekaligus bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah saat kita berusaha menunaikan i'tikaf, maka agenda inilah yang sesungguhnya ingin coba kita capai. Dan karena itulah Al-Quran bahkan memberikan isyarat kita untuk mencari tempat yang memiliki sifat bisa menjadi pusat spiritual, ya, nyaman kita menunaikan ibadah dan punya sifat yang menenangkan supaya aman dan tentram saat kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini digambarkan oleh Al-Quran dapat terpenuhi dalam satu tempat yang disebut dengan masjid. Ini yang diisyaratkan dalam pertengahan di Quran surah kedua Al-Baqarah pertengahan ayat 187 itu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan kemarin saya tegaskan, dalam kondisi yang tidak biasa seperti kondisi pandemi COVID-19 ini yang tengah kita hadapi, wabah corona yang menjadikan sebagian tempat sulit untuk bisa memaksimalkan masjid dalam konteks i'tikaf, maka kaidah berkata ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa kita ambil semuanya, maka setidaknya jangan tinggalkan keseluruhannya. Esensi i'tikaf mencari tempat ini supaya mendapatkan poin ini, aura ini. Maka ini yang coba kita bawa dan kita kondisikan di tempat yang berbeda, walaupun dia tidak di masjid, tapi mungkin kita bisa kondisikan dalam satu ruang tertentu di rumah atau tempat kita menetap. Bawa suasana ini, kondisikan dalam satu ruangan khusus yang di situ kita kondisikan selama 10 hari terakhir Ramadan saja. Tersisa kurang lebih 7-8 malam dari saat ini. Kondisikan, desain itu hanya untuk kepentingan taqarrub saja. Kepentingan kita untuk beribadah kepada Allah saja. Kepentingan melahirkan esensi i'tikaf saja. Bikin tenang, keluarkan hal-hal yang bisa mengganggu proses ibadah kita. Ya, kalau ada majalah keluarkan dulu, isi dengan mushaf-mushaf Al-Quran, isi dengan pelajaran-pelajaran ilmu yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka esensi itu pun kita bisa dapatkan. Dan penting saya tegaskan bahwa korelasi masjid itu tidak ada kaitan langsung dengan Lailatul Qadar. Ini penting saya tegaskan sekali lagi. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang segala kemuliaannya telah tuntas kita uraikan berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hanya bisa diraih teman-teman sekalian melalui perjuangan ibadah yang memaksimalkan malam. Artinya, untuk mendapatkan ini syaratnya sederhana, ibadah. Bangun Anda ibadah di malam ini. Malam-malam yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada kondisi dan isyarat tertentu yang menunjukkan kemungkinan malam Al-Qadar hadir atau datang di malam-malam itu. Khususnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik, jadi bukan berarti kalau Anda nggak i'tikaf di masjid, Anda akan kehilangan malam Al-Qadar. Tidak. Kalau Anda kerjakan di rumah pun, di ruang yang telah Anda kondisikan, yang penting setiap malamnya Anda bangun, yang penting setiap malamnya Anda investasi waktu, walaupun hanya 15 menit, 30 menit, bangun setengah 3 atau bangun jam 3, ibadah Anda di situ, setiap malam konsisten bangun, maka besar kemungkinan Anda akan dapat meraihnya. Ya, sebaliknya, kalaupun ada suasananya tenang, bukan termasuk kawasan pandemi, Anda pergi ke masjid, tapi Anda hanya tidur saja di masjid, malamnya tak bangun, maka besar kemungkinan Anda tidak mendapatkan malam Al-Qadar. Bagi yang sering bertanya, bagaimana Ustadz kalau saya perempuan misalnya dalam kondisi sedang haid? Tidak ada masalah. Haid tidak menghalangi Anda untuk bangun di malam hari. Tapi Anda punya amalan terbatas yang bisa Anda kerjakan dalam kondisi haid. Ya, contoh apa? Anda bisa perbanyak istighfar.
Bukankah masih ingat Nabi mengajarkan kalimat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya, "Madza aqulu fiha?" Kalau bertepatan dengan izin Allah dapat malam itu ya Rasulullah, apa yang saya bacakan? Doa apa yang saya baca? Maka Nabi ajarkan, "Quli," katakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka Anda bisa sampaikan zikir ini. Ya, syarat mengucapkan zikir ini bukan dalam keadaan Anda harus suci atau haid. Dalam setiap kondisi Anda bisa ucapkan ini dengan kondisi yang dibenarkan. Yang tidak Anda kerjakan mungkin salat, kan, baca Al-Quran, tapi zikir terbatas Anda bisa, istighfar bisa, doa bisa, silahkan maksimalkan.